Selamat pagi. Pada ujian akhir semester ini, kami membuat laporan hasil proyek rekayasa perangkat lunak. Saya membuat laporan proyek rekayasa perangkat lunak yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Desa Berbasis Web di Desa Kepuh Kiriman. Desa Kepuh Kiriman dituntut untuk menjalankan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel melalui seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sebagai solusi akademis yang saling melengkapi tanpa menggantikan aplikasi resmi pemerintah, maka mengembangkan sistem informasi akuntansi desa berbasis web hadir untuk mengintegrasikan seluruh siklus keuangan desa secara terpusat. Rumusan masalah yang dibuat, yang pertama, bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi desa berbasis web di Desa Kepuh Kiriman yang sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, bagaimana memodelkan arsitektur aliran data dan struktur basis data sistem menggunakan diagram analisis dan perancangan. Yang ketiga, bagaimana sistem mengelola data anggaran, pendapatan, belanja, serta transaksi kas desa dengan menerapkan pembagian hak akses yang sesuai dengan kewenangan aparatur desa. Tujuan yang dibuat untuk proyek ini yang pertama, merancang sistem informasi akuntansi desa berbasis web di Desa Kepuh Kiriman untuk mempermudah pencatatan transaksi kas serta membantu aparatur desa mengelola data pendapatan dan belanja secara terstruktur. Yang ketiga, menyediakan rancangan antarmuka berbasis web yang user-friendly sebagai acuan teknis dalam implementasi kode program. Yang keempat, menghasilkan laporan keuangan desa secara otomatis berdasarkan periode tertentu guna meningkatkan ketertiban, efisiensi, dan transparansi tata kelola keuangan desa. Proyek ini bermanfaat bagi beberapa unit, bagi perangkat Desa Kepuh Kiriman, yaitu mempermudah KAUR keuangan bendahara dan sekdes dalam input transaksi, pembukuan otomatis, dan penyusunan LPG APBD secara cepat dan akurat. Batasan masalah yang dibuat, yang pertama, sistem berfokus pada pencatatan keuangan desa. Yang kedua, modul yang dirancang meliputi data pengguna, data akun, pendapatan, belanja pembiayaan, kas masuk, kas keluar, dan laporan. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan tahapan kegiatan yang diatur secara resmi dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Seluruh siklus pengelolaan keuangan desa tersebut mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengembangan sistem ini mengadopsi metode waterfall yang bersifat sekuensial dan terstruktur. Tahapan tersebut meliputi requirements analysis, system design, implementation atau coding, testing, dan deployment and maintenance. Dalam mengembangkan web terdapat 3 teknologi. Yang pertama, front-end, yang kedua, back-end, dan yang ketiga, database management system. Pada bab ini, saya akan memaparkan hasil dan pembahasan yang meliputi analisis kebutuhan sistem,
Perancangan sistem menggunakan UML dan ERD, serta hasil implementasi berupa mockup dan prototipe antarmuka sistem informasi akuntansi Desa Kepuh Kiriman. Berdasarkan hasil analisis sistem memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama. Pertama, sistem menyediakan fitur autentikasi atau login. Setiap pengguna melakukan verifikasi menggunakan username, password, dan role. Role yang tersedia adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, atau bendahara dan admin. Pembagian role ini bertujuan untuk membatasi akses sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Kedua, sistem dapat mengelola anggaran APBDes yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Ketiga, sistem dapat mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Transaksi penerimaan menggunakan bukti TBP, sedangkan transaksi pengeluaran menggunakan SPP atau kwitansi. Keempat, sistem melakukan posting dan pembukuan secara otomatis. Setiap transaksi yang telah disetujui akan dicatat ke dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Selain itu, realisasi anggaran juga akan diperbarui secara otomatis. Kelima, sistem dapat menghasilkan laporan keuangan seperti laporan realisasi APBDes, laporan kas desa, dan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Laporan tersebut dapat dicetak maupun diekspor ke dalam format PDF dan Excel. Selain kebutuhan fungsional, terdapat pula kebutuhan non-fungsional. Dari aspek keamanan, password pengguna dienkripsi menggunakan bcrypt. Perancangan sistem dilakukan menggunakan UML dan Entity Relationship Diagram atau ERD. Pertama adalah use case diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi utama sistem. Selanjutnya adalah activity diagram untuk proses input dan verifikasi transaksi pengeluaran kas. Proses dimulai ketika kaur keuangan melakukan login dan membuka menu transaksi. Kaur kemudian mengisi nomor SPP, uraian, kode rekening, nominal transaksi, serta mengunggah bukti kwitansi. Apabila data dinyatakan valid, transaksi disetujui dan sistem secara otomatis memposting transaksi ke BKU, buku pembantu kas, serta mengurangi saldo anggaran pada rekening terkait. Kemudian, sequence diagram menggambarkan urutan interaksi ketika kaur keuangan mencatat transaksi penerimaan kas. Jika validasi berhasil, data disimpan melalui model ke dalam database MySQL. Class diagram menunjukkan struktur utama perangkat lunak. Class user digunakan untuk mengelola identitas dan role pengguna. Class rekening menyimpan kode serta jenis rekening akuntansi. Class anggaran APBDes menyimpan pagu anggaran dan realisasi. Kelas transaksi keuangan mencatat bukti penerimaan maupun pengeluaran kas. Sementara itu, kelas laporan keuangan digunakan untuk menghasilkan BKU dan laporan realisasi APBDes dalam bentuk dokumen. Hasil implementasi sistem diwujudkan dalam bentuk mockup dan prototipe antarmuka. Antarmuka pertama adalah dashboard utama. Dashboard menampilkan navigasi sistem, informasi pengguna yang sedang login, serta ringkasan keuangan desa. Informasi yang ditampilkan meliputi total pendapatan, total belanja, surplus atau defisit, dan saldo kas desa. Antarmuka kedua adalah home input transaksi kas, khususnya transaksi pengeluaran atau SPP. Form ini memuat nomor bukti, tanggal transaksi, kode rekening, jenis pembayaran, nominal, uraian, dan unggahan bukti kwitansi. Antarmuka ketiga adalah halaman cetak buku kas umum atau BKU.
BKU dihasilkan secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah divalidasi. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal, nomor bukti, uraian transaksi, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Berdasarkan hasil pembahasan, sistem ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan anggaran APBDes, pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, proses verifikasi, pembukuan otomatis, serta pembuatan laporan keuangan desa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.